Jadi di Bali juga Mbak. Jadi di Bali ini sekutu pun masuk ke Bali. Kemudian di sini nih pahlawan kita Letkol Gusti Ngurah Rai ini tewas di sini di suatu lapangan namanya Margarana. Beliau tewas di sana ditembak oleh sekutu dengan pasukannya karena lapangan itu tidak ada perlindungan buat mereka, sementara sekutu sudah mengepung di sana. Kemudian beliau ditembak dari pesawat kemudian gugur. Nah di sini kan terkenal dengan puputan Margarana, akhirnya kan berjuang sampai titik darah penghabisan sehingga nama beliau ini diabadikan menjadi bandara. Benar kan ya Mbak ya? Nah ini yang ada di Bali. Yang ada di Bali. Nah ini beliau salah seorang pahlawan kita yang gugur pada pertempuran di Bali dalam mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya Kapten Yanti, kita ke Palagan Palembang, namun ini ada sebuah senjata yang nampak berbeda dibandingkan senjata yang ada di weapon box. Betul Mbak Nisa, ini adalah namanya meriam ya Mbak ya. Meriam ini senjata ringan yang berkaki. Jadi ini meriam kecepek namanya. Jadi meriam kecepek ini dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri, masih tradisional banget loh Mbak Nisa. Ini terbuat dari tiang listrik. Nah, meriam inilah yang dipakai pada pertempuran di Palembang, yaitu tepatnya di Sungai Musi dalam menghadapi sekutu. Ini terbuat dari tiang listrik. Tiang listrik yang memang dipotong kemudian dijadikan meriam. Luar biasa memang. Ya inovasi ternyata ini sudah ada sejak zaman kemerdekaan. Kapten, kita ke Palagan yang terakhir. Ini Palagan Makassar. Namun sebelumnya ini apa nih Kapten? Ini alat komunikasi. Alat komunikasi yang dipakai oleh para pejuang kita dulu Mbak. Jadi ini seperti radionya RRI ini seperti ini loh Mbak. Radio RRI Madiun tahun 1949 sampai 50. Jadi kalau anak-anak Gen Z itu kan tidak tahu radio. Taunya gadget handphone gitu ya. Jadi salah satu saya menyampaikan kepada adik-adik ini loh radio zaman dulu tuh yang menjadi saksi masa perjuangan kemerdekaan. Betul. Nah ini jadi mereka radionya sebesar ini. Nah seperti itu Mbak. Jadi inilah yang kita sampaikan kepada adik-adik yang berkunjung ke sini. Selanjutnya kita ke Palagan yang terakhir yakni Makassar. Betul Mbak Nisa. Jadi ini bukan di Jawa aja seperti yang saya sampaikan, ternyata di Sulawesi pun kedatangan sekutu itu ditolak oleh para pemuda kita. Jadi di sini Robert Walter Mongonsidi inilah yang terkenal dengan harimau Indonesia dengan karena keberaniannya ya. Sebutannya keberanian dia dalam menghadapi sekutu di Makassar. Karena pada waktu itu rakyat Makassar itu kan dibantai 40.000 oleh Westerling di Makassar. Kekejaman dari Westerling itu sendiri. Itulah mengapa juga dibuat patung Walter. Jadi beliau juga akhirnya dihukum gantung. Kalau Mbak bisa lihat itu mungkin surat yang ditulis oleh Robert Walter Mongonsidi kepada orang tuanya sebelum beliau dieksekusi. Nah, itu suratnya. Jadi di sini itu surat wasiatnya sebelum beliau dieksekusi. Itu ditemukan pada saat sebelum dieksekusi Robert Walter di Makassar. Iya, betul Mbak. Nah, akhir dari pertempuran ini akhirnya terjadilah serangan umum 1 Maret di Jogja. Puncaknya itu Mbak. Nah, ini kita mempunyai sedikit tentang serangan umum 1 Maret. Nah, jadi serangan umum 1 Maret ini karena kita di luar negeri itu, kita kan taunya Indonesia itu sudah tidak mempunyai TNI, para pejuang sudah tidak ada. Padahal kita kan sudah merdeka. Nah pada waktu itu kan ibu kota
pindah ke sini Mbak, ke Yogyakarta. Januari 1946 pindah ke Yogyakarta. Sedangkan Jakarta itu sudah dikuasain oleh sekutu. Harapannya pada waktu itu Yogyakarta ini kan aman, Kesultanan Yogyakarta. Ternyata sekutu pun mendarat di Maguwoharjo sampai masuk ke Jogja juga. Akhirnya pada waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini atas inisiatifnya untuk mengadakan serangan balik terhadap sekutu. Makanya serangan ini sebenarnya sudah yang 1 Maret ini sudah yang ketiga kali Mbak. Nah, sebelumnya sudah ada juga serangan-serangan 2 kali itu tetapi tidak berhasil. Nah kemudian pada puncaknya 1 Maret 1949 ini yang pada waktu itu komandannya di sini adalah Letkol Soeharto. Baik. Banyak sekali ternyata perjalanan sejarah bangsa Indonesia ini hingga mencapai kemerdekaannya. Bahkan setelah kemerdekaannya juga masih banyak perjuangan yang dilakukan ya. Ini kita akan lanjutkan masuk ke lorong. Tapi ada banyak foto-foto yang didokumentasikan, kemudian ada cerita tentang gerakan operasi militer, kemudian ada pada saat kesepakatan KMB. Ini bisa diceritakan Kapten? Ya, ini Mbak, ini lorong-lorong operasi TNI ya. Ini jadi di sini menceritakan bagaimana dulu rongrongan terhadap pemerintahan Indonesia yang baru merdeka itu bukan dari luar saja, bukan dari sekutu saja, bukan dari negara luar, tetapi dalam negeri sendiri. Seperti pemberontakan APRA di Bandung tahun 1950, kemudian ini pemberontakan Andi Aziz tahun 1950 juga, kemudian ada pemberontakan DITII. Nah, ini di sini menceritakan tentang pemberontakan itu. Kemudian inilah yang ditumpas TNI. Kemudian yang ini yang sebelah kanan Mbak Nisa ini senjata-senjatanya dulu yang dipakai oleh para pejuang kita. Ini jadi terdiri dari berbagai macam senjata. Kemudian mungkin di sini juga kami tampilkan koleksi kami helm ya. Helm dulu yang dipakai oleh para pejuang kita juga Mbak untuk Nisa. menumpaskan pemberontakan di Indonesia. Betul. Jadi banyak sekali pemberontakannya Mbak, kayak DITII itu di Aceh, di Jawa Barat, di Jawa Tengah. Nah itu sebenarnya itu kan dilakukan oleh rakyat Indonesia sendiri yang ingin merubah dasar negara kita ini dari menjadi dasarnya untuk Islam gitu loh. Maksudnya kayak kalau Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa itu kan semua agama. Betul. Kalau mereka pinginnya syariat Islam, nah itu yang tidak sesuai dengan Pancasila. Makanya itu kan akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Jadi mereka memaksakan agar dasar negara ini dirubah, ya, seperti itu Mbak. Tadi sempat bercerita mengenai lokasi ini pernah dijadikan sebagai markas TKR. Kemudian ada juga bunker yang dibangun bekas masa Jepang ya. Ya betul. Tadi saya sampaikan Mbak Nisa, jadi gedung ini dulu kan pernah menjadi markas tentara Jepang. Nah, pada waktu menjadi markas tentara Jepang itu, mereka tuh membuat bunker ini. Membuat bunker ini untuk persembunyian para pimpinannya kalau terjadi agresi. Nah, jadi mungkin juga menyimpan munisinya ya Mbak Nisa ya, karena ini kan kecil aja. Jadi di dalamnya itu ukurannya kecil, mungkin panjangnya sekitar 8 meter, lebarnya sekitar 2 meter Mbak. Jadi ini dibangun oleh tentara Jepang. Nah, untuk adik-adik siswa senang kalau masuk sini Mbak Nisa. Nah, gitu. Baik. Sekarang kita akan eksplor yang di depan. Ada banyak kendaraan perang yang sudah dipamerkan begitu ya di area luar. Iya. Kapten, kita lihat ini ada kendaraan perang. Betul Mbak. Jadi ada meriam gunung, kemudian ada tank juga.
Nah, jadi salah satu unggulan kita kan tank ya Mbak ya. Jadi adik-adik atau anak-anak sekolah itu sukanya ke Museum TNI AD, ada apa? Ada tank. Nah, jadi ini kita mempunyai tank AMX. Tank ini dulu pernah dipakai untuk penumpasan pemberontakan PKI di Madiun juga. Kemudian ini juga ada meriam gunung. Nah, jadi ini pada waktu itu dipergunakan dalam penumpasan pemberontakan APRA di Bandung. Nah, itu Mbak. Ada banyak sekali nih koleksi, mulai dari kendaraan perang, kemudian sejarah dari sebelum masa kemerdekaan, begitu ya, pada saat perjuangan para pahlawan dan juga para tentara kita Betul, Mbak untuk mendapatkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan setelah kemerdekaan ini kita capai, begitu, ada mungkin ajakan kepada para pemirsa. Silahkan. Ya, kami di sini di museum ini bekerjalah pengabdian ya Mbak ya. Jadi kami mengabdikan diri kami di sini bagaimana kita mentransfer atau menyampaikan nilai-nilai kepahlawanan itu sendiri kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, di sini loh kami menyimpan bukti sejarah. Kalau di sini para pejuang kita itu berjuang, rela berkorban jiwa dan raganya untuk merebut maupun mempertahankan kemerdekaan. Jadi kalau bisa misalnya pemirsa berkunjung ke Jogja, mainlah ke museum. Jadi di Jogja ini banyak museum. Ada museum sejarah, ada museum pendidikan, ada museum budaya. Jadi kalau ke museum sejarah tentu akan bercerita tentang sejarah Mbak Nisa, bagaimana dulu pahlawan merebut maupun mempertahankan. Banyak museum sejarah di Jogja ini, seperti salah satunya Museum TNI AD Dharma Wiratama. Kemudian banyak juga museum pendidikan, kayak Museum Pendidikan MPI, Museum Pendidikan Indonesia juga ada di Yogyakarta. Kemudian museum museum tentang budaya banyak juga Mbak Nisa. Jadi kalau ke Jogja, mari kita jalan-jalan ke museum, terutama ke Museum TNI AD Dharma Wiratama. Baik, terima kasih Kapten Yanti Sama-sama Mbak Nisa sudah berkenan berbincang bersama saya dan juga menyapa pemirsa. Dan itu tadi perbincangan saya bersama Kepala Museum TNI AD Dharma Wiratama, yang mana memang para pemirsa, jika Anda berkunjung ke kota Yogyakarta, jangan lupa untuk mampir main ke museum untuk mengenal lagi kembali sejarah yang sudah ditorehkan oleh para pendahulu. Demikian dari Yogyakarta, saya Adisa Rizky dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.